Shalom Bapak Ibu yang terkasih, dimanapun kita ada saat ini, kita saatnya untuk menyembah Allah, kita saatnya untuk memuji Tuhan. Dengan keadaan yang memaksa kita untuk kita tidak bisa berkumpul dalam rumah Tuhan, tetapi di mana Bapak Ibu Saudara dan saya berada, di situ hati Tuhan berada dan tidak menghalangi kita untuk menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan, datang di hadapan Tuhan. Karena ketika kita bertemu dengan Tuhan adalah saat yang indah, saat yang luar biasa, yang Tuhan ingin kita kerjakan bagi kita. Haleluya Yesus. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa kami Tuhan kepadamu Tuhan, bawa dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Saat ini kami mau bertemu dengan Engkau Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Tuhan,
Kami rindu untuk bertemu dengan Engkau Tuhan. Rindu selalu diam dalam bahtmu, menikmati mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang baik. Haleluya. Allah yang kudus Tuhan. Angkat suara kita bagi Tuhan. Haleluya. Segala malam Yesus. Haleluya Yesus. Hadiratmu Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bahtmu, menikmati kasih anugerah. Hadirat-Mu kami rasakan Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ini yang kami rasakan Tuhan. Hadirat-Mu luar biasa. Mari Bapak Ibu rasakan hadirat Tuhan. Di mana kita berada, jamaah Tuhan tidak lepas dari kita. Ku rindu selalu, ku rindu selalu diam dalam bahtmu, menikmati kasih anugerah. Haleluya. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa selalu diam dalam bahtmu,
kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, kami bersyukur Tuhan, kalau hari ini Kau masih beri kesempatan kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Urapi kami, siapkan kami menjadi pemuji-pemuji-Mu, menjadi penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Karena hanya ini yang bisa kami persembahkan untuk Engkau Bapa. Hari ini kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Dia mati bagi kami, Dia hidup bagi kita, Dia naik bagi kita surga, karena Dia baik bagi kita. Mari kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Yesus sudah balik bagi kita, Dia bangkit bagi kita, dan Dia naik bagi kita. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa menghidupkan hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, ya Tuhan Allah kemenangan. Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia sungguh baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik. He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. Dikatakan Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Woo! Hallelujah. Haleluya Yesus. Semusim berlalu, tapi kasih Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selamanya.
Sekarang mungkin kita sedang dilema, kita dilanda sesuatu kesukaran, satu virus. Tapi virus ini akan berlalu di saatnya. Tetapi kasih Tuhan tetap untuk selama-lamanya bagi kita. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah lenyap di Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujian ini bersama-sama. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah. Mari kita sama-sama katakan, lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Tuhan takkan habis di hidup kami Bapa. Haleluya Tuhan. Lebih luas dari samudra. Kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas. Sekali lagi kita mau katakan, lebih luas dari samudra raya. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Tak terbatas kasih-Mu, ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Shalom saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus. Sudah sekian lama kita tidak bertatap muka, tetapi melalui kesempatan ini, melalui rekaman ini kita boleh berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Sebelum saya menyampaikan firman renungan pada kesempatan ini, saya mengajak kita berdoa bersama. Roh Kudus sendiri yang akan berbicara, memberitakan kabar baik ini kepada saudara. Bapa yang baik di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami.
Di situasi yang tidak menyenangkan, namun kami tetap boleh bersatu di dalam kasih-Nya Yesus. Sebentar kami akan menikmati renungan firman Tuhan. Kami akan bersama-sama mendengar, merespon dengan baik, menyimpan di hati, merenungkannya dan menjadi pelaku firman. Bersabdalah ya Tuhan, urapi hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman yang diberitakan ini menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang terlibat dalam rekaman ini. Tuhan, Engkau memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita yang percaya diberkati, katakan amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang selalu merindukan akan kasih Tuhan, pada kesempatan ini firman Tuhan akan berpesan kepada kita semua, yaitu supaya kita tidak tidur rohani kita. Saya akan bacakan dari Injil Matius pasal 25 ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam kedengaranlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman bacaan yang singkat ini saya ingin mengupas buat saudara. Di dalam menanti-nantikan kedatangan sang mempelai laki-laki, gambaran dari Yesus Kristus Tuhan kita, ada waktunya. Tadi dikatakan karena begitu lama dan kita tidak tahu kapan Yesus datang, maka mereka semua 10 gadis, 5 yang pintar dan 5 yang bodoh ini tertidur. Ketika tengah malam terdengar orang berseru, mempelai datang, mereka semuanya terbangun, lalu mereka mulai mengemasi pelita-pelita mereka. 5 di antaranya membawa bekal minyak di dalam buli-buli, lalu membereskannya dan menyalakan kembali. Tetapi 5 yang bodoh tidak membawa bekal minyak, maka padamlah pelita mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika memperhatikan keadaan dunia saat ini, sungguh saat ini saat yang sangat-sangat mencemaskan, saat-saat yang sangat membingungkan, saat-saat menanti kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Kapan berakhirnya virus yang jahat ini? Tidak ada seorang pun yang mampu memprediksinya. Sehingga banyak ini dikhawatirkan iman kita bisa tertidur. Ketika menanti-nantikan sesuatu dan tidak ada kejelasan kapan selesai, bisa jadi iman saudara tertidur. Dan yang luar biasa, di saat yang tidak kita ketahui, nanti ada orang yang berseru, mempelai laki-laki itu datang. Kita semua terbangun. Bagaimana dengan iman saudara? Apakah ketika nanti selesai virus ini terangkat dari negeri kita, dari kota kita, masihkah imanmu menyala? Pelita hatimu menyala karena saudara masih punya seret iman. Minyak firman Tuhan yang selalu diberitakan dengan murahnya oleh Tuhan.
Mari ini menjadi perenungan kita. Kita ini termasuk 5 gadis yang bodoh atau 5 gadis yang pinter. Saudara-saudaraku yang sudah merasa, imanku masih kuat, aku ndak butuh beribadah, imanku masih kuat, aku tidak butuh berdoa. Saudara, saya kasih tahu, sesungguhnya Tuhan sudah berdiri di ambang pintu kehidupan kita. Tinggal Tuhan mengetuk pintu hati kita. Aku datang, aku mau masuk ke dalam rumahku. Yang menjadi pertanyaan, saudaraku, sudahkah kita siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan? Sudahkah saudara mempersiapkan hatimu untuk Tuhan masuk ke dalam hidupmu? Saudara, jangan karena kelesuan dan kesuaman lalu kita tertidur rohani kita. Melainkan mari kita tetap berdoa dan berjaga-jaga. Saudara, apa yang sedang terjadi di dunia ini? Jangan kita sangat-sangat terpengaruh, lalu kita menjadi putus asa, lalu kita menjadi orang yang tidak berpengharapan lagi. Banyak orang tidak memikirkan kembali perkara-perkara rohani. Mereka dibalut dengan kesusahan, penderitaan, dan keadaan yang tidak menentu. Sehingga karena begitu menderitanya, mereka lupa bahwa kita ini punya Tuhan Yesus. Sebagian orang Kristen mulai malas dalam menjaga hubungan dan komitmennya kepada Tuhan. Doa-doa mereka sudah tidak bertenaga lagi. Banyak orang yang melalaikan jam-jam doa mereka, acuh tak acuh, terhadap jiwa-jiwa saudara-saudara kita yang terhilang. Banyak pula yang sudah puas dengan duduk-duduk di rumah saja sambil menunggu kapan virus ini selesai. Saudaraku, pada saat saudara mendengar firman Tuhan, pada saat saudara menikmati firman, mari jangan yang kita pikirkan tentang berkat, pertolongan-Mu ya Tuhan. Tetapi saudara, mari kita belajar mempraktekkan iman kita kepada Tuhan. Belajar sungguh-sungguh. Banyak juga orang-orang Kristen yang hidupnya tidak ubahnya seperti apa yang sedang terjadi di dunia ini. Tuhan berkata, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang-orang itu, sesungguhnya kamu tidak akan menikmati kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar mendisiplinkan hidup kita, kerohanian kita, tetap mengucap syukur kepada Tuhan, tetap tekun di dalam doamu, tetap bersuka cita bersama dengan Tuhan. Imani, supaya pelita hatimu tidak menjadi padam, karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan Tuhan Yesus datang menghampiri saya dan saudara. Jangan membiarkan hati dan pikiran kita ini dipenuhi dengan berbagai-bagai keinginan-keinginan duniawi yang jahat ini. Dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran, kedengkian, kebencian, kecemburuan, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengemban tugas mulia untuk melakukan apa yang Tuhan ingin kita kerjakan, bukan untuk melakukan apa yang menjadi keinginan hati kita sendiri. Oleh sebab itu berhati-hatilah. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Dalam waktu yang dekat ini Tuhan akan pulihkan bangsa dan negara kita tercinta ini dari keterpurukan karena virus yang jahat ini.
persiapkan pelita saudara masing-masing. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-6 mengatakan, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sekali lagi saudara, saya tidak tahu kapan Tuhan datang hadir menolong bangsa negara kita. Tugas kita sadar, terbangun dari tidur rohani kita, berdoa semakin bersungguh-sungguh supaya pemerintahan, aparat Polri, ABRI, dokter, perawat, para relawan, para ahli medis yang melawan bergerak di garis depan untuk melawan virus jahat ini, mereka dalam perlindungan Tuhan. Dan kita umat Tuhan berdoa sungguh-sungguh bagi mereka. Saya percaya Tuhan sudah di depan pintu. Tuhan mengetuk. Tuhan mau masuk dalam hidupmu. Tuhan mau membuat semuanya menjadi baik karena kita tekun dalam berdoa. Saudaraku, kalau kita tidak segera mengambil tindakan berubah dari gaya kita yang tidur-tidur enak, kita mau nunggu sampai kapan lagi ini selesai? Di dalam Efesus pasal 5 ayat 16 dan 17 mengatakan, karena hari-hari ini adalah jahat, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sudah tidak ada waktu lagi untuk kita tidur-tidur di zona nyaman kita. Tidak ada lagi waktu untuk kita tetap tinggal dalam keadaan yang tidak menyenangkan ini. Kita harus bangkit dan segera sadar. Jangan termakan oleh tipu daya iblis. Di dalam Ibrani pasal 4 ayat 7 mengatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerinduan Tuhan terhadap kita, kerinduan saya terhadap jemaat, kapan kita bisa berkumpul kembali, selalu menjadi angan-angan dan doa saya. Saya merindukan saudara. Demikian pula saya yakin saudaraku merindukan satu dengan yang lain. Ada kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nyalakan pelita hatimu. Terima firman Tuhan sebagai minyak, sebagai bekal di tengah kegelapan malam, karena satu hari ada berita Tuhan Yesus segera datang. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu ini. Kami rindu Tuhan untuk mempersiapkan diri, tidak Tuhan untuk kami berdiam diri di zona nyaman, tetapi kami terbangun, tersadar dan menanti-nantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Berjaga dan berdoa untuk bangsa negara ini, untuk saudara-saudara kami yang ada di garis depan melawan virus yang jahat ini. Kami percaya kuasa Tuhan yang dahsyat sanggup menuntaskan semuanya menjadi baik. Kami rindu Tuhan dapat beribadah dengan baik kembali. Pekerjaan-pekerjaan kami berjalan kembali. Keluarga-keluarga, anak-anak Tuhan, tidak ada yang kekurangan satu hal yang baik. Karena Tuhan, Engkaulah sumber pertolongan dan berkat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Biarlah kasih sayang, kemurahan Tuhan berlaku bagi bangsa negara kami, bagi anak-anak Tuhan, bagi gereja-gereja, bagi hamba-hamba. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara angkat kedua tanganmu. Saudara kekasih, kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus
ada padamu selalu. Sukacita surga karena Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, mengutus saya dan saudara menjadi saksi Tuhan sampai ke ujung bumi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya diberkati katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.